Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kota Semarang membongkar 5 lapak pedagang kaki lima, PKL, yang berdiri di atas saluran drainase di kawasan Pasar Rejomulyo sepanjang Jalan Pengapon, Kecamatan Semarang Timur. Hal ini sebagai upaya penataan kawasan Pasar Ikan Rejomulyo menjelang rencana pengoperasian eks Pasar Kobong itu. Pembongkaran ini melibatkan Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, DPU, serta pihak kecamatan. Selain untuk menegakkan aturan, penertiban juga bertujuan mengembalikan fungsi drainase agar aliran air di kawasan tersebut kembali lancar dan mengurangi risiko banjir. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Kusnandir, mengatakan bangunan PKL yang berdiri di atas saluran air jelas melanggar ketentuan tata ruang. Keberadaannya tidak hanya menutup drainase, tetapi juga memperparah persoalan kebersihan lingkungan. Bangunan tidak boleh berdiri di atas saluran. Selain melanggar aturan, kondisi ini mengganggu kebersihan dan aliran air, apalagi Pasar Ikan Rejomulyo akan segera beroperasi, ujar Kusnandir, Senin, 12 Januari 2026. Ia menjelaskan, pembongkaran lapak menjadi tahapan awal sebelum Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengerukan dan perawatan saluran. Selama ini, drainase di Jalan Pengapon dinilai tidak berfungsi maksimal akibat tertutup bangunan semi permanen dan tumpukan sampah. Setelah lapak dibongkar, DPU bisa melakukan pengerukan. Harapannya, aliran air kembali normal dan potensi genangan atau banjir dapat ditekan, katanya. Kusnandir menyebutkan, terdapat sekitar 15 lapak PKL yang sebelumnya berdiri di atas saluran drainase di kawasan Pasar Rejomulyo. Sebagian pedagang telah membongkar lapaknya secara mandiri setelah mendapatkan imbauan. Sementara 5 lapak sisanya ditertibkan langsung oleh petugas. Pemerintah kota juga menyiapkan solusi bagi para pedagang yang terdampak penertiban. Sebagian PKL direlokasi ke pasar ikan higienis, sedangkan lainnya diarahkan menempati pasar Tambak Mulyo atau pasar Kobong. Kebanyakan pedagang menjual ikan dan makanan. Lokasi pasar sebenarnya sudah tersedia, sehingga mereka bisa berjualan di tempat yang lebih tertata dan sesuai peruntukan, ujar Kusnandir. Dalam proses penertiban, petugas menemukan tumpukan sampah dalam jumlah besar di bawah lapak PKL, mulai dari plastik, sisa makanan, hingga limbah lainnya. Sampah tersebut memperparah penyumbatan saluran air dan berpotensi memicu banjir di sekitar Jalan Pengapon dan kawasan Pasar Kobong. Kalau tidak segera tertangani, ini bisa menyebabkan kebanjiran. Sampahnya sangat banyak dan sulit pembersihan karena selama ini tertutup lapak, ungkapnya. Menurut Kusnandir, sebagian PKL di lokasi tersebut telah berdiri selama berbulan-bulan, bahkan ada yang lebih dari 1 tahun. Penertiban ini harapannya menjadi pembelajaran agar pedagang tidak kembali mendirikan bangunan di atas drainase. Kedepan, Satpol PP meminta peran aktif lurah dan camat untuk memantau wilayahnya masing-masing serta melakukan pencegahan sejak dini jika menemukan pelanggaran serupa. Kami berharap pemangku wilayah bisa segera mengingatkan dan menindaklanjuti apabila ada PKL yang kembali berdiri di atas saluran air, pungkas Kusnandir. Melakukan pembongkaran PKL yang ada di atas saluran di sekitaran Pasar Ikan Grosir Rejomulyo. Ya, ini dibongkar karena ya memang yang pertama juga melanggar aturan karena memang bangunan PKL atau bangunan yang lain kan tidak boleh di atas saluran. Yang kedua juga berkaitan dengan Pasar Ikan Rejomulyo ini kan sudah mau dioperasionalkan sehingga untuk menjaga kebersihan di lingkungan ya, utamanya untuk kelancaran air ya yang ada di wilayah Jalan Pengapon ini perlu dijaga. Sehingga dengan pembongkaran PKL ini DPU akan bisa melaksanakan pengerukan saluran sehingga air dapat berjalan dengan lancar. Ada yang dipindah masuk ke pasar ikan higienis, ada yang nanti masuk di pasar Kobong ya. Mereka kan kebanyakan juga ada yang jualan makanan maupun ikan. Dengan pasar yang jadi ini diharapkan mereka juga bisa masuk ke pasar higienis maupun di pasar ikan tersebut. Kurang lebih pagi ini kita menertibkan 5 PKL, sisa kemarin yang dibongkar sendiri kurang lebih ada 15-an PKL yang selama ini berdiri di atas saluran sepanjang saluran Pengapon maupun di samping pasar ikan. Ya, ini harapan kami dari pemerintah kota yang saat ini sedang getol untuk menangani
mengatasi banjir. Banyak PKL-PKL yang ada di atas saluran lah. Pagi hari ini kita lihat sendiri ya, PKL di atas saluran sampahnya luar biasa. Ya, apabila ini tidak ditangani secara cepat sehingga akan menyebabkan kebanjiran di sekitar Pasar Kobong maupun di sekitar Jalan Pengapon. Ini sudah berbulan-bulan, sudah setahunan lebih ya mendirikan PKL ini. Lah, harapan kami dengan dibongkarnya PKL di atas saluran ini ya, kepada para PKL-PKL yang lain jangan mendirikan PKL di atas saluran. Ini sebagai pembelajaran kita karena kebanyakan ya PKL di atas saluran ini kesusahan saat melakukan perawatan karena apa? Sampah-sampah yang ada di bawah PKL itu yang ada di saluran itu sangat luar biasa. Ini banyak kan sampah plastik, juga sampah-sampah makanan dan lain sebagainya itu banyak menimbun di saluran tersebut. Sampai saat ini ya kami mengharapkan kepada pemangku wilayah ya, utamanya Pak Lurah, Pak Camat ya, untuk senantiasa memetakan wilayahnya, juga menemukan apabila ada warga mendirikan PKL secara dini bisa diingatkan sehingga tidak menjamur di PKL di atas saluran.